Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Dan saat ini saya berada di depan Pura Jagatnata dan saya akan mewawancarai seorang antropolog ya. Beliau adalah Ngurah Suryawan. Sekarang aktif di FISIP Universitas Hormadewa. Dan kita akan membicarakan tentang dampak pariwisata terhadap perubahan kebudayaan Bali. Ini tentu menjadi isu yang masih tetap seksi kita angkat, apalagi ketika kita kontekskan dengan persoalan pandemi COVID ini. Kita sapa dulu langsung Ngurah Suryawan. Om Swastiastu. Pak Ngurah, gimana kabar? Astungkara, Beci. Baik ya. Sehat-sehat saja ya. Saya panggil Di aja ya, Di Ngurah ya, karena kebetulan usianya lebih ini dari saya. Di Ngurah, kalau kita lihat kan ada banyak tulisan ya, tulisan Ngurah yang berkaitan dengan pariwisata dan kebudayaan Bali gitu ya. Mungkin ada poin stressing yang cukup penting sekali untuk bisa disampaikan kepada masyarakat melalui Bali Post Talk ini. Hal apa yang paling krusial yang harus menjadi perhatian kita saat ini? Ya, saya sebenarnya kalau kita misalnya merunut apa yang menjadi poin-poin penting ya dari dari kritik ya sebelumnya tentang hubungan pariwisata dan kebudayaan Bali, saya ingin sebenarnya melihat satu tulisan yang menarik sebenarnya yang disampaikan sebelumnya sebenarnya oleh Profesor Igusti Ngurah Bagus ya. Kalau misalnya kita lihat bagaimana tulisannya yang pada saat itu sebenarnya sudah menengarai tentang bagaimana adanya perubahan secara struktural kebudayaan Bali akibat sentuhan pariwisata. Kalau pada saat itu kita tahu bersama tulisan beliau sebenarnya sangat menggugah sekali apa yang menjadi kenyataan hari ini. Jadi pada tulisan itu sebenarnya satu poin yang sebenarnya menjadi tantangan dari Prof. Bagus kepada kita adalah bagaimana kita melihat perubahan secara struktural ya, artinya dalam hal pola perilaku, dimensi-dimensi misalnya nilai, norma dan lain sebagainya, dan juga yang terpenting adalah dinamika sosial budaya dan pola berpikir, perspektif berpikir orang Bali dalam melihat agama dan kebudayaan, seni dan lain sebagainya. Nah, konteks itu menjadi penting karena pasca 65, pasca Soekarno, pasca Orde Lama ya, kita ngelihat begitu masifnya dan luar biasanya ya ekspansi pariwisata dan lain sebagainya. Dan Prof. Bagus memberi catatan tersendiri pada saat itu. Saya ingat sekali bagaimana respon ya, reaksi masyarakat pada pariwisata. Kita lihat misalnya kasus Padanggala, kemudian serangan, kemudian Tanah Lot, BNR dan lain sebagainya. Jadi poin yang penting sebenarnya yang harus kita lihat adalah bagaimana adaptasi pariwisata ini menjadi bagian yang nggak terpisahkan dari pembentukan kebudayaan Bali gitu. Kebudayaan Bali hari ini gitu. Kebudayaan Bali hari ini. Jadi nggak bisa membedakan antara pariwisata, kemudian kebudayaan dan lain sebagainya karena sudah mencair dan sudah saling menyatu. Dan kita lihat dan pada hari ini kan pola berpikir pejabat, elit politik, kemudian bahkan obrolan balai banjar, masyarakat di akar rumput orientasinya pasti ke pariwisata kan. Bagaimana politik kebudayaan Bali sangat dipengaruhi oleh pariwisata. Jadi kembali kepada tulisan Prof. Bagus yang mengingatkan kita, memang tantangannya hari ini adalah bagaimana kita bisa kemudian bisa menafsirkan kembali bagaimana pariwisata itu menjadi sebuah keniscayaan ya pada saat itu, pada pasca 65, tapi kemudian kita bisa dalam quote and quote tidak diperbudak lah ya, dalam artinya masih mempunyai integritas, masih mempunyai martabat dan lain sebagainya. Jadi apakah itu berarti selama ini pariwisata di Bali sudah memperbudak kita sebagai saya kira ya, dan kemudian merubah kebudayaan kita ini menjadi sesuatu yang oke lah, kita bicara tentang apakah positif, negatif perubahannya gitu. Gimana? Ya
kalau menurut saya dampak positif dan negatifnya itu pasti ada ya. Ada, itu ya resiko yang harus diterima dari pariwisata. Tapi yang menjadi poin saya adalah sebenarnya pada hal yang paling penting adalah mempengaruhi cara kita berpikir. Mempengaruhi cara kita berpikir. Ya, itu nggak bisa terbantahkan saya kira ya, dari berbagai macam periode, kemudian dari politik kebudayaan yang kita anut dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa terbantahkan bahwa pariwisata itu mempengaruhi cara berpikir manusia Bali. Karena ya diatur, kemudian dipengaruhi dan kemudian dibentuk saya kira ya. Karena orientasinya pada saat itu menjadi sangat kabur ya. Kita lihat misalnya tulisan Michel Picard misalnya, yang menjelaskan itu sangat baik, menjelaskan bagaimana bisa memisahkan antara pariwisata dan budaya gitu ya. Ini kan Prof. Mantro kemudian bilang bahwa bagaimana budaya yang menjadi panglima dari pariwisata gitu. Tapi kan dalam praktiknya keseharian kan justru pariwisata yang menjadi panglima dari kebudayaan. Bahkan mungkin lebih dari panglima ya, sudah menjadi semacam berhala atau semacam dewa-dewa baru gitu. Ya, makanya saya bilang kan dalam salah satu tulisan agama tirta dan agama pariwisata kan. Jadi karena dia menjadi sebuah doktrin yang cara masuknya itu adalah tanpa sadar ya. Kalau kita lihat sekarang pola-polanya begitu ya. Ini demi pariwisata. Ya, pandemi ini kan sebenarnya mengajarkan kita bagaimana rakyat itu menjadi prioritas ya, bukan menjadi prioritas untuk diselamatkan dan direkognisi ya, bukan pariwisata gitu. Tapi kan praktik kebijakan hari ini kan saya melihatnya merepresentasikan apa yang diingatkan oleh Prof. Bagus pada saat itu, dan juga yang dikritik oleh Michel Picard ya. Jadi bahwa ya hari ini tantangannya satu lagi menurut saya penting adalah adalah bagaimana orang Bali bisa menafsirkan dirinya melampaui pariwisata ya. Melampaui pariwisata gitu ya. Beyond tourism. Maksudnya adalah bahwa kita tidak berada dalam kata dalam tempurung ya, Bali pariwisata ansih gitu ya. Tapi kita ngelihat bagaimana kita sebagai manusia Bali itu karena pengaruh pariwisata juga kita menjadi manusia yang transnasional kan, berinteraksi dengan dunia global dan lain sebagainya. Jadi menurut saya refleksinya adalah kita bisa melampaui itu gitu. Jadi nggak terus mengkomodifikasi Bali dengan pariwisata, tapi menjadi sebuah manusia yang apakah kemudian ketika kita bicara melampaui pariwisata, ada semacam ketakutan juga dari masyarakat bahwa nanti kalau misalnya ada perubahan kebudayaan kita yang tidak mendukung pariwisata, pariwisata akan mati, lah kemudian orang Bali hidup dari apa? Ada ketakutan seperti itu misalnya. Gimana melihat itu? Ya betul, karena ya itu nggak bisa terbantahkan ya, Liman, saya kira. Karena apa? Karena seluruh sumber daya, pikiran, dan infrastruktur, dana, dan lain sebagainya kan sekarang diarahkan tuh. Dan saya ingin memberikan catatan juga adalah bahwa sekarang pariwisata dengan berbagai macam bentuk kan dipersolek ya. Dipersolek artinya ada green tourism, ada ekowisata, kita lihat sekarang ada desa wisata. Jadi dia dipermak, kemudian dipersolek begitu rupa agar wajah pariwisata yang kapitalistik dan ekspansif itu kelihatan ramah gitu. Ya kan kita ngelihat sekarang kan kalau kita bicara pariwisata kan bisnis yang sangat fragile ya. Bisnis yang sangat sangat memerlukan begitu banyak sumber daya, kemudian sangat struktural dan ekspansif kan. Nah, kita sekarang melihat itu sudah terjadi di Bali ya. Dan sekarang usaha untuk alternatif itu menjadi sebuah kemustahilan ya, karena semuanya ke pariwisata. Tapi menurut saya poin yang penting sekarang adalah pasca pandemi, menurut saya Bali harus memikirkan beyond tourism. Maksudnya adalah bagaimana Bali dirancang sebagai sebuah pulau yang tidak melulu berorientasi pariwisata. Ada satu catatan penting misalnya kalau kita lihat Silicon Valley misalnya ya, di Amerika dengan ada kampus, ada industri dan lain sebagainya gitu.
saya membayangkan Bali ke depan mungkin bisa sebagai pulau yang nggak hanya melulu pariwisata, tapi dia menjadi pulau yang misalnya tentang teknologi informasi, ya, pengembangan itu yang menurut saya alternatif itu yang sebenarnya harus dicari, ya, yang dengan riset yang baik, kemudian riset yang terukur oleh para ahli gitu, agar kita mempunyai pilihan lain, tidak hanya pariwisata. Jadi kalau selama ini yang terjadi kan kalau tidak pariwisata, pertanian katanya. Kalau pertanian masih bisa diandalkan tidak? Ya, saya kira pertanian bisa, tapi lebih kepada misalnya dalam konteks yang lebih canggih, ya, industri yang menggunakan teknologi, menggunakan teknologi. Jadi saya ke depan membayangkan misalnya setelah kemarin berpikir ke depan membayangkan itu Bali nggak cukup dengan pariwisata, tapi dia menjadi pulau yang bisa merepresentasikan teknologi, ya. Jadi pulau yang berbasiskan industri teknologi. Jadi saya membayangkan Silicon Valley itu karena ada satu artikel yang menarik menurut saya, bagaimana kampus, kemudian juga perusahaan, kemudian masyarakatnya itu bersatu, kemudian menciptakan sebuah basis industri yang industri teknologi yang baik gitu, ya. Jadi pilihan-pilihan itu harus dicari, ya. Apakah itu tidak kemudian nanti kalau kita bicara teknologi kemudian akan menghilangkan kebudayaan Bali yang katakanlah unik, yang kuno gitu, yang itu menjadi daya tarik pariwisata. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang teknologi, jangan-jangan nanti Bali kehilangan. Ini pariwisatanya nggak hidup lagi. Kalau ada pernyataan seperti itu. Itu pasti ada risiko, ya. Dulu juga pada saat pariwisata berkembang itu kan juga ada pertanyaan seperti itu. Tapi menurut saya, jika misalnya sekarang kan misalnya di tengah dunia yang begitu besar kan, begitu berkembang kan, budaya menjadi satu hal yang nggak dipunyai oleh orang lain, ya. Jadi semacam novelty atau apa, ya. Nah, sebenarnya Bali dan Indonesia mempunyai keunikan itu sebenarnya. Kita lihat misalnya sekarang industri-industri kreatif kan memakai bingkai kebudayaan, ya, memakai nilai kebudayaan, tapi teknologinya yang baik begitu. Jadi menurut saya kita bisa melihat itu sebagai sebuah keniscayaan yang lain. Jadi poin saya adalah mungkin perlu dipikirkan untuk mendesain atau merancang, meriset dengan baik kemungkinan alternatif Bali yang nggak hanya pariwisata dan pertanian, tapi ada alternatif misalnya tentang teknologi, kemudian pulau yang menghasilkan misalnya rekayasa teknologi, industri dan lain sebagainya gitu, ya. Karena perubahan kan nggak mungkin kita kembali kepada Bali masa dulu yang gitu. Jadi saya kira challenge itu harus diambil, saya kira, ya, bukan hanya terpaku kepada pariwisata dan mengharapkan pertanian kembali lagi, ya, ketika sawah tidak ada, semakin menyempit alih fungsi gitu. Jadi saya kira ini langkah-langkah itu harus berani dilakukan oleh pembuat kebijakan, oleh otoritas, dengan konsekuensi misalnya nanti sumber daya harus dikerahkan ke sana. Jadi ada uang, program dan lain sebagainya. Saya kira itu. Oke. Baik, terima kasih Deng Ngurah. Saya kira pada poin bagaimana kita kemudian melihat tidak bisa dinafikan bahwa pariwisata itu memang merubah kebudayaan kita. Bahkan ada kecenderungan pariwisata menjadi agama baru gitu, ya. Bahkan menjadi berhala baru. Ini yang menjadi perhatian kita ke depan. Dan ternyata memang pariwisata itu sangat, pandemi menunjukkan kepada kita sangat rapuh gitu dan ekspansif, dan tentu ke depan seperti yang Ngurah sampaikan tadi, kita perlu memikirkan hal-hal yang baru, menggunakan teknologi, tidak hanya menggantungkan dari pariwisata saja. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama, ya, sehingga bisa sinergi semuanya gitu. Pasca pandemi ini Bali menjadi lebih baik lagi. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Pramono Santi. Om Santi, Santi Santi Om.